Misteri Makam Keramat Mbah Soleh Rembang. Di dunia ini tidak ada hal yang kekal abadi. Semua makhluk dan seisi dunia ini akan binasa pada akhirnya. Suatu saat nanti, maut akan datang menjemput tanpa melihat orang yang dijemput. Masih muda atau sudah tua, anak kecil atau orang dewasa, orang yang sakit ataupun yang sehat. Salah satu cara mengingat datangnya ajal menjemput adalah dengan berkunjung ke makam ataupun berziarah. Kali ini kita akan membahas sebuah makam keramat yang konon merupakan makam yang sakti sekaligus unik. Dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kita akan menengok sebuah makam keramat, tepatnya di sebuah desa bernama Desa Panohan. Siapakah sejatinya yang dimakamkan di lokasi tersebut? Sosok yang dimaksud tersebut adalah sosok salah satu penyebar agama di wilayah Pantura. Ialah Ki Ageng Panohan atau Kiai Muhammad Soleh. Sosok tersebut memanglah bukan sosok orang yang sembarangan. Hal itu terbukti dari adanya sebuah kejadian luar biasa yang pernah terjadi di makam tersebut. Konon, dulunya makam ini akan digusur. Namun, telah berbagai cara dilakukan, tetap tidak bisa memindahkan makam tersebut. Bahkan, kekuatan bulldozer yang melebihi kekuatan puluhan manusia pun tidak mampu mengalahkan kekuatan gaib makam tua yang terletak di Desa Perak Sarang Rembang tersebut. Hal itu pernah dibuktikan oleh para pekerja proyek di tahun 1972 yang hendak membuat jalan tembus yang harus menggusur makam Mbah Soleh. Justru para pekerja proyek dibuat kelabakan dengan beberapa kali bulldozer mati dan supirnya yang jatuh sakit saat akan melakukan proyek penggusuran tersebut. Dulunya makam tersebut berada di selatan Jembatan Serbung yang kemudian dipindah di Desa Perak setelah adanya percakapan di dalam mimpi antara Mbah Soleh dengan salah satu pemilik sekolah khusus beragama. Dalam mimpinya tersebut, konon sosok Mbah Soleh mengatakan kalau makamnya ingin dipindah ke timur Jembatan Perak supaya bisa dirawat dengan baik oleh masyarakat. Akhirnya atas petunjuk tersebut, maka dipindahkanlah makam Mbah Soleh ke Rembang, Jawa Tengah. Hingga kini banyak peziarah dari berbagai daerah yang berziarah di makam Mbah Muhammad Soleh atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Panohan. Peziarah datang dari berbagai daerah, diantaranya dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan. Para peziarah yang datang mereka memiliki tujuan untuk mengalap berkah dari makam Mbah Soleh. Karena semasa hidupnya Mbah Soleh dikenal sebagai orang yang taat dan banyak membagikan ilmunya. Para pengunjung yang datang ke makam ini juga datang, terutama pada saat peringatan Haul yang bertujuan agar mengingat tentang datangnya kematian. Karena suatu saat kita sebagai makhluk hidup pasti akan mati, dan tentunya kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Selain dikenal keramat, makam ini juga memiliki hal yang unik, yaitu sebuah pintu masuk makam yang berbeda dari makam-makam pada umumnya. Pasalnya, pintu masuk ke makam tersebut hanya berupa rongga akar dari pohon beringin besar yang mengelilingi makam tersebut. Makam Ki Ageng Panohan berada di hutan, dengan posisi makam berada di antara dua pohon beringin panggang. Makam tersebut dikelilingi tembok yang terdapat rambatan akar pohon beringin besar itu. Untuk masuk ke dalam makam, para peziarah hanya bisa masuk melalui sebuah lorong dari rongga akar pohon beringin itu. Konon, seberapapun besarnya postur tubuh peziarah akan tetap masuk ke dalam pintu masuk makam tersebut. Suatu kejadian aneh, tapi nyata, pernah terjadi di makam keramat tersebut. Konon, ada seorang peziarah asal Pati datang ke makam Mbah Soleh dengan tujuan yang tidak baik, yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari berjudi. Alih-alih mendapatkan keuntungan, pengunjung tersebut malah mendapatkan kesialan. Ia terjebak di dalam makam tersebut karena hujan yang sangat deras. Akhirnya pengunjung tersebut menunggu hujan reda, hingga tertidur di makam keramat tersebut dan bermimpi dililit ular besar. Akhirnya
Ia pun baru bisa meninggalkan makam tersebut keesokan harinya, setelah dibangunkan oleh petugas yang berjaga di makam keramat tersebut. Selain makam Mbah Soleh, di Rembang, Jawa Tengah terdapat makam keramat lainnya, yaitu makam Ki Ageng Punggur, atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Bagus Srimpet atau Mbah Srimpet. Disebut Ki Ageng Punggur karena dahulu kala tokoh ini sering bertapa atau menyepi di perbukitan Punggur. Kemudian disebut dengan nama Raden Bagus Srimpet yang merupakan panggilan akrab dari sang ibu. Menurut silsilah, Mbah Srimpet adalah anak dari Pangeran Santiwira yang kalau ditarik garis keturunan ke atas sampai pada Santi Puspa yang merupakan kakak Sunan Kalijaga. Mbah Srimpet diangkat menjadi Adipati Lasem bergelar Adipati Tejakusuma I pada tahun 1585 Masehi. Kala itu, Lasem berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan Mbah Srimpet berada di sekitar alun-alun Lasem. Berbeda dengan para pemimpin pendahulunya yang menjadikan pusat pemerintahan di daerah Bonang, Binangun, Mbah Srimpet hidup pada masa Kesultanan Pajang. Semasa memimpin, Mbah Srimpet banyak dibantu para tenaga ahli dalam menjalankan konsep tata kota peraja, kombinasi keraton, masjid, dan alun-alun. Makam Mbah Srimpet hingga saat ini ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Bahkan banyak dari mereka yang secara khusus ziarah ke makam Mbah Srimpet untuk bertawasul agar mendapat limpahan berkah dan agar amanah dalam menjalankan sebuah jabatan.